Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Memasuki babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengklaim bahwasannya mereka telah beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan beriman pula kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, namun mereka ingin berhukum kepada tagut. Padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan setan menginginkan agar dapat menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian untuk mengikuti ajaran yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, maka engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu dengan sejauh-jauhnya keberpalingan. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradana illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana keadaan mereka apabila mereka ditimpa musibah disebabkan dosa yang mereka lakukan, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad seraya bersumpah dengan menyebut nama Allah dan mengatakan in aradana illa ihsana wa taufiqa, tidaklah yang kami inginkan kecuali untuk melakukan perbaikan dan menyatukan. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita tentang salah satu sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Apa sifat mereka? Mereka berpaling dari hukum syariat yang Allah turunkan. Mereka tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka
berhukum kepada selain syariat Allah dan Rasulnya. Inilah di antara ciri orang-orang munafik. Dan hakikat perbuatan mereka adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan yang mereka lakukan adalah perbaikan dan untuk menyatukan. Apa maksud mereka menyatukan jamaah sekalian? Maksudnya adalah menyatukan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Inilah sifat orang munafik sejak masa Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggalkan syariat Allah. Mereka berhukum dengan selain syariat Allah, yang artinya mereka berbuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka mengklaim yang mereka lakukan adalah perbaikan dan untuk menyatukan. Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari ayat ini kita bisa memetik 7 pelajaran. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Penulis Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari 3 ayat dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62 yang berbicara tentang orang-orang munafik yang berpaling dari syariat Allah dan berhukum kepada tagut. Maka kita bisa memetik 7 pelajaran. Pelajaran yang pertama, wujubut tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi warridha bidzalika wat taslim lahu. Kewajiban berhukum terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya dan ridho terhadapnya serta tunduk kepadanya. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik di dalam ayat ini untuk kita jauhi. Mereka meninggalkan syariat Allah. Mereka tidak ridho dengan syariat Allah. Mereka tidak mau tunduk terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau begitu ayat ini bermakna sebaliknya. Wajib kita tunduk dan patuh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh sedikit pun ada di dalam hati kita ketidaksenangan, kebencian atau penolakan terhadap salah satu ajaran Allah dan Rasulnya. Karena itu termasuk pembatal keislaman. Pelajaran yang kedua, anna man tahakama ila ghairi syari'atil islamiyah falaysa bimu'minin. Bahwasannya orang yang berhukum
kepada selain syariat Islam, maka dia bukan orang yang beriman. Artinya kalau dia tadinya beriman, maka imannya batal. Islamnya hilang. Dia telah menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah sekalian, ulama ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini ada perincian. Orang yang berhukum kepada selain syariat Allah, maka kekufurannya ada dua tingkatan. Kufur kecil dan kufur besar. Hukum asalnya adalah kufur kecil. Kufur kecil bukan bermakna dosanya kecil. Bahkan kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Dan pintu yang menjerumuskan kepada kufur besar. Kapan menjadi kufur besar? Apabila orang yang berhukum dengan selain syariat Islam itu memiliki satu dari tiga keyakinan. Seperti yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama, dia menganggap selain syariat Allah lebih baik daripada syariat Allah. Jadi kenapa dia berhukum dengan selain syariat Allah? Karena dia menganggap itu lebih baik. Atau lebih cocok dengan satu masyarakat. Atau lebih sesuai dengan zaman. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, sekedar dia menganggap sama saja. Apakah hukum Islam atau selain hukum Islam, kedudukannya sama. Maka kita bebas menentukan mau hukum Islam atau selain hukum Islam, tidak ada masalah. Maka ini juga termasuk kekufuran. Walaupun lebih mending dibandingkan yang pertama. Kalau begitu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Termasuk akidah yang tidak boleh hilang dari seorang muslim. Apabila hilang akidah ini, maka batal Islamnya. Yaitu meyakini hukum syariat Islam adalah yang terbaik. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat ke-50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin adalah orang-orang yang beriman. Kalau sudah tidak yakin, berarti sudah bukan orang yang beriman, sehingga imannya batal. Kemudian yang ketiga, kapan menjadi kufur besar? Apabila orang yang berhukum dengan selain syariat Islam itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan inilah yang kita bahas di bab sebelumnya. Termasuk kesyirikan dan kekufuran, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti menghalalkan zina. Orang berzina dan orang yang menghalalkan zina, ini dua hal yang berbeda. Berzina dosa besar. Tapi selama orang yang berzina itu meyakini hukumnya haram, kita nggak boleh mengatakan dia kafir. Kalau kita mengatakan dia kafir, maka kita jadi sesat. Kita menjadi
orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi, walaupun dia berzina, belum tentu dia kafir. Dia pelaku dosa besar, iya. Dan sebaliknya, walaupun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal, dengan berbagai macam alasan, karena sama-sama suka, gak ada yang dizolimi, terserah, alasan apapun. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan tersebut, maka dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Dan ini sudah kita bahas secara lebih detail di bab sebelumnya. Jadi, makna batal Islam seseorang ketika dia berhukum dengan selain syariat Allah, ada perincian di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Namun di kalangan Khawarij nggak ada perincian-perincian tersebut, karena mereka mengikuti satu dalil dan membuang dalil yang lain, dan juga karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, begitu pula Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau, menyebutkan sejumlah riwayat yang sahih dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, maknanya adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya kufur kecil. Kenapa jemaah sekalian sahabat menafsirkan sebagai kufur kecil? Karena sahabat tahu betul tentang apa ayat ini turun. Dan mereka belajar makna ayat langsung dari Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin kita lebih tahu daripada sahabat. Maka ternyata ayat itu turun untuk menjelaskan tentang orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang munafik. Bukan tentang kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin melakukan yang sama, maka kekufurannya lebih ringan. Namun ini tidak berlaku pada semua bentuk kekufuran. Tidak berlaku pada semua bentuk kekufuran. Iya. Jadi dari mana kita bisa menakwilkan kufur di sini bisa jadi kufur besar dan kufur kecil? Dari dua sisi. Yang pertama, memadukan satu dalil dengan dalil yang lain. Yang kedua, mengikuti penakwilan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, masih lanjutan pelajaran yang kedua. Walaysa bimuslihin wa inidda'a annahu yaqsidul islah. Dan orang yang berhukum dengan selain syariat Islam bukanlah orang yang melakukan perbaikan. Hukum itu kan datang untuk melakukan perbaikan, untuk menjaga tatanan masyarakat supaya tidak rusak. Yang rusak dengan hukum bisa diperbaiki. Namun kata Syekh, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah bukanlah orang yang melakukan perbaikan, melainkan sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan pada dalil berikutnya. Wa inidda'a annahu yaqsidul islah. Meskipun dia mengklaim dia bermaksud untuk melakukan perbaikan. Jadi
niat yang baik, bermaksud untuk memperbaiki masyarakat, tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Islam, maka hakikatnya orang yang melakukan itu sedang merusak masyarakat, bukan melakukan perbaikan. Tapi mereka dianggap sebagai orang-orang pintar yang mengerti hukum, yang mendalami ilmu hukum, yang dijadikan rujukan, padahal mereka hakikatnya adalah para perusak di muka bumi. Pelajaran yang ketiga, anna man hakama bighairi ma anzalallahu fahuwa tagutun. Bahwasannya orang yang berhukum dengan selain syariat yang Allah turunkan, maka dia adalah tagut. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah fahuwa mutahakimun ila tagut. Dan barang siapa yang berhukum kepada selain yang Allah turunkan, maka dia telah berhukum kepada tagut. Wa in sammahu bi ayyismin, meskipun dia menamakan dengan nama-nama yang lain, meskipun dinamakan sebagai hakim, sebagai orang yang paham hukum, mengerti hukum, ahli hukum, tetapi orang itu mengajarkan dan mengajak manusia untuk berhukum dengan selain syariat Allah, maka orang itu adalah tagut. Berhukum kepadanya sama dengan berhukum kepada tagut, meskipun masyarakat mengenal dia sebagai sarjana hukum, magister di bidang hukum, doktor, profesor di bidang hukum, tapi dalam syariat dia disebut tagut. Dan di akhir bab ini penulis menyebutkan sebuah athar yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang mereka berhukum kepadanya di masa dahulu, seorang yang bernama Ka'ab bin Al-Asraf, seorang dukun yang mereka anggap sebagai pakar hukum di masa itu, yang mereka minta untuk diselesaikan permasalahan mereka dengan hukum-hukum yang dia ketahui. Maka orang itu disebut tagut. Pelajaran yang keempat, wujubul kufri bit tagut. Kewajiban kufur kepada tagut. Karena ayat menjelaskan kepada kita sifat orang munafik beriman kepada tagut. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepadanya. Namun jemaah sekalian, tagut ini maknanya luas. Definisi tagut yang paling mencakup dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tagut itu adalah setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah dengan cara disembah, ataukah ditaati, ataukah diikuti. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah tagut, kecuali dia tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam, tentu beliau bukan tagut, karena beliau tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Dan semua yang ditaati dalam melawan syariat Allah, dia adalah tagut.
dan semua yang diikuti dalam menyelisihi syariat Allah, maka dia adalah tagut. Kewajiban kita kufur kepada tagut. Pelajaran yang kelima, at-tahdhir min kaidi syaitan wa saddihil insan anil haqqi. Peringatan dari tipu daya setan dan usaha setan itu untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Karena Allah mengatakan, wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan kesesatan yang paling jauh adalah kesyirikan dan kekufuran. Inilah tujuan utama setan. Menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar, dosa kesyirikan dan kekufuran. Kalau tidak bisa, maka barulah dosa yang lebih ringan daripada itu. Maka wajib bagi kita untuk selalu berhati-hati dari tipu daya setan. Dan di antara tipu daya setan yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat ini adalah orang yang melakukan perusakan di muka bumi, tapi dia mengklaim dia sedang melakukan perbaikan. Kalau kita nggak punya ilmu, maka kita akan terpesona dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang indah. Apalagi orang yang berkata-kata yang indah, namun menipu itu, di belakang namanya ada banyak gelar-gelar akademis. Sehingga kita menganggap dia adalah ahli di bidang itu. Padahal dia adalah perusak nomor 1 di bidang itu. Maka hati-hati. Pelajaran yang keenam, anna man du'iya ila tahakum ila ma anzalallahu wajib alaihi al-ijabatu wal qabul fa in a'rada fahuwa munafikun. Bahwasannya orang yang diajak untuk berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, wajib baginya untuk menerima dan tunduk patuh terhadapnya. Kalau dia berpaling, maka dia adalah orang munafik. Karena Allah mengabarkan kepada kita, inilah di antara ciri-ciri orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian untuk mengikuti ajaran yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, maka kalian melihat orang-orang munafik itu berpaling dari kalian dengan keberpalingan yang sangat jauh. Inilah sifat orang-orang munafik. Kalau diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul, mereka berpaling. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sifat orang-orang beriman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa ila Rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Pelajaran yang ketujuh, anna da'wa qasdil islah laysat bi'udhrin fil hukmi bighairi ma anzalallah. Bahwasannya alasan bermaksud untuk melakukan perbaikan bukanlah uzur yang membolehkan seseorang untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sebuah alasan yang membolehkan kita untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Karena itu adalah alasan yang dulu pernah dikemukakan oleh orang-orang munafik. Alasan mereka di sini dua. Pertama, melakukan perbaikan. Yang kedua, untuk menyatukan.
Karena kalau menggunakan hukum Islam, orang-orang yang tidak suka dengan hukum Islam, mereka akan menentang. Apakah karena mereka menentang, itu menjadi alasan bagi kita untuk tunduk kepada mereka? Seharusnya tidak. Kalau kita tunduk kepada mereka, berarti sama saja kita mengikuti mereka untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa jemaah sekalian, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, mereka disebut orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Karena dua alasan. Yang pertama, kerusakan itu ada dua macam. Kerusakan itu ada dua bentuk. Kerusakan hissi dan kerusakan maknawi. Kerusakan hissi dan kerusakan maknawi. Kerusakan hissi artinya merusak secara materi. Seperti orang-orang yang membabat hutan, yang kemudian menyebabkan banjir dan berbagai macam bencana alam. Ini mereka merusak secara hissi. Ada materi yang rusak. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan dosa, dia merusak secara maknawi. Yaitu dia merusak dirinya dan orang lain. Apanya yang dirusak? Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Jadi lebih berbahaya mana jemaah sekalian? Yang merusak akidah atau yang merusak secara fisik saja? Lebih berbahaya yang merusak akidah. Lebih berbahaya yang merusak akidah. Ini sebab yang pertama. Mengapa orang yang berbuat dosa disebut orang yang merusak di muka bumi? Karena kerusakan itu ada dua macam. Kemudian sebab yang kedua, karena perbuatan dosa-dosa itu menyebabkan rusaknya alam ini, hancurnya bumi ini dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil bahri wal barri." Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar Allah jadikan mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka, agar mereka bertaubat. Jadi, orang yang berbuat dosa adalah orang yang merusak di muka bumi. Karena semua dosa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah ini pun akan kena kepada orang-orang yang tidak ikut berbuat dosa kalau mereka diam saja, tidak menegur mereka. Inilah pentingnya jemaah sekalian kita pahami dengan baik permasalahan ini. Karena di pundak kita ada kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita diam saja dan Allah mengazab mereka, na'udzubillah, kita pun kena azab. Sebagaimana Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang-orang yang tidak zalim pun akan kena. Kenapa? Karena mereka diam saja. Tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan. Maka berbuat dosa termasuk berhukum dengan selain syariat Allah,
itu adalah perusakan di muka bumi. Dan itu sifat orang-orang munafik. Jemaah sekalian, kita tambahkan satu dalil lagi. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-11. Ayat ini juga sedang berbicara tentang orang-orang munafik. Awal-awal surat Al-Baqarah berbicara tentang orang beriman dalam 4 ayat. Kemudian orang kafir dalam 2 ayat. Kemudian orang munafik dalam 13 ayat. Bandingkan perbedaan jumlahnya jemaah sekalian. Karena orang munafik ini benar-benar harus disingkap kepalsuannya, keburukannya agar orang beriman paham. Kalau orang sudah jelas-jelas kafir, maka kita tidak tertipu. Umumnya orang tidak tertipu. Yang banyak menipu adalah orang-orang munafik. Di antara bentuk penipuan mereka, apakah mereka sadari atau tidak, adalah mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara bentuk kerusakan itu mereka berhukum dengan selain syariat Allah, tapi mereka mengatakan kami sedang melakukan perbaikan. Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dari ayat ini kita bisa memetik 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, at-tahdhir min tahkimin nuzum wal qawanin al-mukhalifah lisyariah. Peringatan keras dari perbuatan dosa berhukum dengan aturan-aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wa inidda'a ashabuha anna qasdahumul islah. Meskipun orang-orang yang melakukan itu mengklaim bahwa maksud mereka untuk melakukan perbaikan, untuk membuat masyarakat aman dan tentram, untuk menjadikan masyarakat lebih baik, untuk menghilangkan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Ini semuanya hanya klaim. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka hakikatnya yang mereka lakukan adalah sedang merusak di muka bumi. Inilah yang Allah kabarkan kepada kita. Pelajaran yang kedua, anna da'wal islah laisat bi'udhrin fi tarki ma anzalallah. Bahwasannya klaim alasan melakukan perbaikan bukanlah udzur untuk meninggalkan ajaran yang Allah turunkan atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan itu hanyalah permainan kata-kata dan itulah kerusakan yang sesungguhnya. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir minal i'jab birra'yi. Peringatan dari mengagumi pendapat kita yang bertentangan dengan syariat. Inilah jemaah sekalian di antara sebab mengapa muncul ajaran-ajaran, aturan-aturan, hukum-hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Karena ada orang-orang sok pintar, seakan dia merasa lebih tahu daripada Allah mana yang lebih layak untuk dijadikan hukum bagi manusia. Itulah hakikatnya. Orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, orang yang merumuskan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah, seakan-akan dia mengatakan, saya lebih tahu daripada Allah. Hukum Allah sudah nggak cocok lagi, sudah nggak sesuai dengan zaman, nggak tepat untuk bangsa kita. Dia sama saja sedang mengatakan, saya lebih tahu daripada Allah. Maka ini hal yang sangat berbahaya. Pelajaran yang sakit,
maksudnya sakit karena dosa-dosa, kekufuran dan kesyirikan, maupun dosa-dosa yang lainnya, maka yang tergambar di dalam pandangannya, kebenaran itu sebagai kebatilan, dan kebatilan itu sebagai kebenaran. Inilah jemaah sekalian yang terjadi pada orang-orang munafik. Karena munafik itu adalah penyakit yang paling berbahaya yang ada di dalam hati manusia. Sehingga yang benar terlihat batil, yang batil terlihat benar. Makanya di ayat berikutnya, di surat Al-Baqarah, ayat 12, Allah mengatakan, Ala innahum humul mufsiduna, walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang membuat kerusakan, namun mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena penyakit hati yang menutupi hatinya dari cahaya hidayah. Sehingga dia melakukan kerusakan dalam keadaan dia mengira dia sedang melakukan perbaikan. Pelajaran yang kelima, annan niyatal hasanata la tusawwigu mukhalafata syar'i, bahwasannya niat yang baik tidak membolehkan untuk menyelisihi syariat. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita niat mereka melakukan perbaikan, tapi dengan cara yang menyelisihi syariat, maka Allah tidak menerima amalan mereka. Bahkan Allah menegaskan yang mereka lakukan adalah berbuat kerusakan, bukan perbaikan. Jadi jemaah sekalian, jadikan ini prinsip hidup kita, bahwa amalan kita harus terpenuhi padanya dua syarat, niat yang baik dan cara yang benar. Niat yang baik, niat untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang benar yaitu yang sesuai syariat Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun seseorang punya niat yang baik tapi dengan cara yang salah, syariat menghukuminya tetap suatu kesalahan. Walaupun maksudnya baik, tidak membolehkan dia untuk melakukannya karena bertentangan dengan syariat. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Belum ada pertanyaan yang masuk. Dia mau nanya langsung? Masih ada 5 menit. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau jemaah sekalian, ketika kita menghadapi permasalahan hukum, dan kita lihat hukum yang diterapkan, ada yang sesuai syariat, ada yang menyelisih syariat. Maka dalam hal ini ada perincian-perincian. Dalam hal ini ada perincian-perincian. Sayangnya beliau tidak menyebut kasusnya. Cuma kalau disebut kasus juga nanti jadi rawan. Cuma saya ingin memberikan kaidah-kaidah umum bahwa
dalam permasalahan ini tidak hitam putih. Tidak hitam putih, ada perincian-perincian. Contoh, syariat juga menyuruh kita untuk memperhatikan maslahat dan mudarat. Memperhatikan maslahat dan mudarat. Sebagai contoh kasus jamaah sekalian, ada orang mencuri harta kita. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk membuat orang ini kapok, tidak melakukan lagi kepada yang lain, kecuali lapor kepada pemerintah, tapi syariat yang akan diterapkan kepadanya belum seperti syariat Islam, dipotong tangannya. Maka di sini kita perlu melihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau orang itu tidak dihukum dan terjadi kerusakan yang luas, makin banyak pencurian, maka mudaratnya akan lebih besar. Jadi dalam hal ini kita terpaksa menggunakan hukum walaupun belum sesuai dengan syariat, minimalnya dia dipenjara, dia tidak bisa mencuri seperti sebelumnya atau sedikit membuat efek jerah. Ini contoh. Apalagi sampai menghilangkan nyawa ya. Ini bahayanya besar sekali. Kalau kita angkat dia ke meja hijau, dia nggak sampai dihukum mati. Padahal hukum Allah adalah qisas. Tapi itu memperkecil mudarat. Daripada dia tidak dihukum, kemudian dia melakukan kerusakan di muka bumi lebih besar lagi. Dia membunuh lebih banyak orang lagi. Dan mungkin terjadi perang yang besar. Jadi, pertimbangan maslahat dan mudarat dalam kondisi terpaksa itu juga dipandang oleh syariat. Contoh lain jemaah sekalian, ketika seseorang bekerja di bidang hukum, dan keberadaannya dia di situ bisa memperkecil mudarat, maka mungkin diizinkan oleh syariat. Mungkin diizinkan oleh syariat. Dia memang belum bisa merubah secara 100%. Tapi sedikit banyak keberadaan dia di situ bisa merubah pelan-pelan. Maka boleh. Dia diberi uzur. Sebagai contoh jemaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak satupun mengkafirkan Najasyi. Najasyi seorang muslim. Padahal dia raja Nasrani yang berhukum dengan hukum-hukum Romawi di masa itu. Negeri Habasyah ketika itu adalah di bawah kekuasaan Romawi. Dia bagaikan sebuah provinsi dari kerajaan Romawi yang besar ketika itu. Dan Najasyi nggak mungkin berhukum dengan syariat Islam. Karena beliau masuk Islamnya saja disembunyikan. Masyarakatnya nggak tahu. Jadi nggak mungkin dia berhukum dengan hukum Islam. Tapi dia mendapatkan udzur. Karena keberadaan dia di situ, pertama dalam kondisi lemah, dia tidak bisa langsung merubah 100%, tapi dia punya usaha untuk melakukan perubahan. Jadi nggak bisa kita langsung mengatakan orang ini sudah tahu sunnah kok masih bekerja di situ. Kita harus tahu mungkin dia punya udzur. Mungkin dia punya udzur. Jadi dalam masalah ini ada perincian-perincian, tidak dihukumi hitam putih, harus kita melihat latar belakang permasalahan yang dihadapi, dan ini butuh pemikiran-pemikiran, penjelasan-penjelasan, pertimbangan-pertimbangan dari orang-orang yang berilmu. Wallahu alam. Nah ini pertanyaannya hampir sama ya. Satu pertanyaan yang masuk, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan beliau. Jadi ini tidak disikapi sebagai hitam putih, tapi melihat pada maslahat dan mudarat,
Syariat Islam juga mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan mudaratnya lebih besar. Wallahu alam, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.